Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai security pada software Indosoft Web Educational. Langsung saja langkah-langkahnya, langsung pergi ke toolbar project, lalu di sini ada configure. Nah, untuk men-setting security sistemnya, kalau misalnya di sini saya sudah men-setting untuk passwordnya terlebih sebelum itu. Kalau misalnya belum, centang aja, lalu pergi ke Run Wizard. Nah, di sini sudah saya setting sebelumnya. Next saja, ini di next. Kemudian di sini security mode-nya local only. Nah, lalu ke create configure group. Di sini pada awal pasti ada guest. Nah, lalu buat aja baru. Misalkan di sini ada engineer, supervisor, dan operator. Nah, di sini sudah saya setting sedemikian rupa, yaitu engineer apa aja yang dicentang di sini. Lalu untuk supervisor apa aja. Kemudian operator juga. Operator di sini hanya bisa untuk start project saja. Jika sudah disetting seperti ini, dan juga untuk security levelnya jangan lupa untuk buat yang berbeda. Sini untuk engineer saya buat 150, operator itu 50, kemudian supervisor 100. Kemudian klik OK, dinaikkan saja. Lalu create configure usernya. Nah, di sini bisa kalian buat terserah kalian. Misalkan di sini sudah saya buat nih, ada namanya Agil, Ridlo, Bilal. Misalkan di sini Agil saya setting sebagai supervisor. Lalu untuk Ridlo saya setting sebagai operator, dan Bilal setting sebagai engineer. Nah, mungkin untuk cara membuatnya new saja. Lalu di sini untuk username terserah. Lalu create passwordnya, misalkan. Lalu passwordnya. Lalu di sini tinggal pilih untuk grupnya, pilih yang mana untuk nama si Paijo ini. Misalkan operator. Kita klik panah ini, lalu klik OK. Jika sudah, next saja. Lalu di sini untuk user dan grupnya akan muncul. Lalu finish. Kemudian di sini kita pergi ke header. Nah, lalu di sini untuk simbolnya sudah saya tambahkan. Untuk mengambil simbol ini, kalian pergi ke simbol. Lalu di sini ada button nih. Baru di sini ada log on. Button log on 1, button log on 2 terserah, pilih yang mana, sama saja. Kemudian ambil, letak sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Lalu di sini juga saya menambahkan, yaitu ada bisa menampilkan username dan levelnya dari username tersebut. Misalkan tadi kan di operator 50, terus supervisor 100, engineer 150. Nah, di sini nanti kan akan ditampilkan. Ya sudah, close saja. Lalu untuk bagaimana cara setting untuk misalkan untuk setiap button, misalkan kita pergi ke navigator. Misalkan button mana saja yang bisa diakses oleh operator, engineer, ataupun supervisor. Nah, di sini kalian klik, lalu misalkan di sini saya pilih receive, button receive, lalu config,
Nah, di sini terdapat security. Di sini saya buatnya 150. Jadi untuk button receive and report ini hanya bisa dibuka oleh engineer. Gitu. Dan juga misalkan di sini grid. Nah, di sini saya setting sebagai security 100, yaitu hanya bisa dibuka oleh supervisor. Lalu untuk yang lainnya hanya bisa dibuka oleh operator. Nah, mungkin saya sedikit lupa. Untuk engineer, di sini saya bisa tadi di setting untuk bisa membuka semua button di sini. Lalu untuk supervisor hanya beberapa button yang bisa dibuka. Oke, langsung saja kita coba ya. Jalankan. Nah, di sini saya sudah terlogin dalam username Bilal. Nah, di sini untuk Bilal bisa mengakses semua button. Lalu misalkan saya sini mau login sebagai Ridlo dengan password. Nah, karena Ridlo tadi sebagai operator, dan di sini saya setting untuk Ridlo hanya bisa membuka button pada main, aktif object, thread, alarm, dan yang lainnya. Dan yang lainnya, dan kemudian antara grid sampai receive and report, Ridlo tidak bisa membukanya. Lalu misalkan saya sini membuat agil. Nah, bertambah agil hanya bisa membuka button yang membuka screen yang sampai ke built-in scripting. Misalnya saya buat Bilal. Nah, untuk Bilal bisa membuka semua button yang ada mengakses semua button yang ada di sini. Baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.